حبيبة الفتوح والمنه والرسوخ وتوبة النسوخ وصالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصم إلى مصنف على الكتاب معرفة الكتاب ووصولهم وفورهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala warada anna ad-dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til ilma illa man yuhibbuh minal abrar. Alhamdulillah para hadirin, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk duduk bersama-sama di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji menjadi cahaya nur di hati kita sehingga menyelamatkan kita daripada zulumat, kegelapan maksiat dan kegelapan kesesatan. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang menjadi alim ulama, yang amilin al-mukhlisin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada makalah yang ketujuh pada Kitabul Ilm, bab tentang ilmu. Diriwayatkan bahwasanya ada sebuah makalah, annad dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Bahwasanya dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang ia tidak cintai. Jadi dunia Allah kasih sama orang yang Allah cinta, begitupun sama orang yang Allah tidak cinta. Ya. Makanya kita nggak boleh berbangga diri, bersenang-senang, ya. Karena belum tentu kalau kita dikasih kelebihan harta sama Allah, belum tentu tanda Allah sayang sama kita, belum tentu. Ya. Malah justru kalau kita dikasih musibah, dikasih bala, dikasih ujian, nah itu justru kita harusnya gembira, ya. Karena tidak ada orang yang dikasih bala, dikasih musibah, dikasih ujian kecuali orang itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada seseorang menghubungi saya, orang soleh masya Allah, seorang pekerja, seorang pengusaha. Dia cerita tentang permasalahannya, ya, diantaranya omsetnya turun, diantaranya ujian yang bertubi-tubi. Habis ujian ini belum kelar, ujian itu, ujian ini, ujian itu. Nah, saya kira-kira mau tanya, kira-kira kalau orang dapat ujian kayak begitu, pertanda apa? Ditanya begitu. Saya bilang, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah akan berikan dia ibtalah, ujian, musibah, bala. Tuh subhanallah, ya. Jadi kalau kita nih lagi anteng-anteng aja, terus tiba-tiba dapat musibah, mau sakit, duit hilang, ketipu sama orang, ya, dibohongin orang, apapun musibah yang menimpa kita, itu tanda Allah sayang dengan kita, pasti itu. Tapi justru sebaliknya, kalau kita hidup enak-enak aja, mobil punya, rumah gede, mau apaan aja ada, duit banyak, tabungan luar biasa, deposito mantap, istri baik, anak baik, curiga kita, curiga ini. Karena ini pertanda istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ya. Uluran Allah, istidraj. Wa yastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita diulur sama Allah yang mana kita nggak sadar bahwa kita sedang diberi uluran sama Allah. Mendingan jatuh dari lantai 1 daripada jatuh dari lantai 100. Shallu ala Muhammad.
Maka inilah yang menjadikan kita mawas diri, ingat-ingat bahwa dunia itu diberikan sama Allah baik kepada orang yang dicintai atau yang nggak dicintai Allah. Maka bukan dunia barometer kesenangan seseorang, bukan dunia barometer kedudukan seseorang dekat atau enggaknya sama Allah. Jadi kalau kita ngelihat ustadz kan ada dua, ya, ada ustadz ya yang ngajar lekar, ya, itu biasanya susah, hidupnya melarat tuh ya, duitnya Senin Kemis. Kenapa? Yang namanya ustadz guru lekar ngaji, apalagi ngaji Quran, ya Rob udah khalas sudah. Lain halnya sama ustadz tukang ceramah yang tausiahnya luar kota, luar negeri bahkan. Oh itu jangan ditanya duitnya, ya dolar duitnya. Apakah ustadz yang pakai mobil berangkat ke taklim lebih mulia daripada ustadz yang jalan kaki nggak punya mobil? Patokan yang mana? Apa itu patokannya? Bukan. Bisa jadi ustadz yang kagak punya mobil, nggak punya motor lebih tinggi di sisi Allah daripada yang punya fasilitas mewah dan segalanya. Tuh. Makanya tapi orang lebih hormat sama yang mana? Ustadz kiai datang yang jalan kaki apa yang naik mobil? Nah, datang nih kita naik mobil Alphard kan gitu. Turun dari mobil. Pas turun orang sambut, Pak Kiai sini Pak Kiai. Disalim, cium tangan bolak-balik, dihormatin tuh. Subhanallah gara-gara naik Alphard. Coba kiainya jalan kaki nih kiai dari jauh. Itu kiai tuh gitu katanya. Pas deket kayaknya bukan. Nggak mungkin kiai nggak naik mobil, pasti kiai naik mobil. Ini manusia sekarang begitu menilai sosok ulama dari fasilitasnya. Ini salah kita. Makanya jangan heran sekarang ulama berbondong-bondong nyari duit pengen beli mobil. Biar apa? Biar masyarakat hormatin. Itu. Saya pernah pengalaman soalnya. Saya datang maulid, datang agak awal, penceramah kita. Pas datang jalan kaki, mobil diparkir jauh di Alfa, jalan kaki. Nggak aneh kenal, lewat aja. Tahu-tahu dipanggil, Ustadz, sini Ustadz. Oh ini penceramahnya, begitu katanya. Kenapa? Terlihat jalan kaki. Suatu saat ya, saya ya jalan naik mobil. Dari jauh udah dikawal, kayak masuk begitu. Ya. Nah ini sehingga banyak yang tertipu, banyak yang terpedaya merasa kalau dia dakwah dapat kemewahan, dapat harta, dapat duit, dia merasa itu keberkahan. Bukan. Dakwah banyak duit bukan pertanda berkah. Ya. Kalau berkah itu patokannya duit, Korun lebih berkah dari kita. Korun, tahu Korun? Kenal Korun? Di mana kenal? Kenal lah ya, kenal kayak temen ya. Korun yang dia punya gudang harta itu kuncinya aja dibawa segerobak tuh kuncinya. Saking banyak hartanya. Ya. Saking banyak hartanya itu segerobak isinya kunci semua. Ya. Itu tidak menunjukkan Korun berkah. Jadi berkah itu bukan patokannya bukan harta. Ya. Tapi kan orang kita beda ya, punya anak mondok di Jawa 10 tahun nggak pulang-pulang. Pulang tuh anak bawa bini, bawa mobil. Apa kata emaknya? Ya Allah nak, berkah juga lo ngaji. Pulang-pulang bawa mobil. Kalau besok ngaji lagi dah sono begitu. Patokan orang sekarang harta. Tapi tidak dikatakan oleh mu'alif kitab bahwasanya dunia itu bisa dikasih sama orang yang dicinta, bisa dikasih sama orang yang nggak dicinta. Makanya kita sering baca surat tuh, wa amma insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada orang dia dikasih nikmat sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, dia merasa rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang yang disempitin rezekinya sama Allah. Disempitin sama Allah. Dia mengatakan, "Ya, Tuhanku sedang menghinakanku." Kata Allah, "Kala." Enggak begitu cara fikirnya. Orang yang banyak harta belum tentu mulia, orang yang miskin belum tentu hina. Ya. Ini kita lagi diajarin sama mu'alif kitab ini tentang pola pikir baru.
jangan berpatokan dengan dunia. Karena dunia bisa diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah cinta dan Allah nggak cinta. Tapi apa? Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar tuh. Tapi Allah tidak akan memberikan ilmu kecuali man kepada siapa saja yuhibbuhu yang Allah cintai minal abrar dari orang-orang baik tuh. Jadi cuman ya ilmulah yang Allah berikan kepada orang baik. Ilmu apa ini? Ilmu agama. Ya. Jadi kalau dunia siapa aja Allah bagi. Ente mau dunia bagi, mau bagi. Tergantung niatnya. Para hadirin, para jamaah nih kalau kita sholat duha, biasanya kalau orang sholat duha niatnya dari apa? Rizki. Ya fulus lah ya, fulus. Yang narik biar tarikannya gacor. Yang dagang biar dagangannya laku. Yang kerja biar dapat bonus, begitu kan ya? Umum, biasa. Tuh. Allah kasih sesuai dengan niatnya. Para jamaah rahimakumullah, kita kalau sholat duha, nyari duit, Allah kasih duit. Nyari tenang, Allah kasih tenang. Walaupun nggak punya duit. Tergantung niatnya. Innamal a'malu niat. Ya. Makanya ada orang, Ustadz, saya kok kalau sholat duha kok rezeki nggak naik-naik, ya. Kok saya kalau ibadah kok rezeki nggak nambah-nambah? Kata Nabi dalam hadisnya, siapa orang yang niatnya dunia, sholatnya niatnya dunia, tahajud niatnya dunia, sedekah niatnya dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, nggak rapi urusannya, dagang nggak rapi, kerja nggak rapi, karena niatnya dunia mulu. Dan Allah jadikan kemiskinan di depan mata dia. Jadi nggak pernah melihat dirinya kaya, yang dilihat dirinya miskin, dirinya susah. Itu gara-gara niat. Makanya para hadirin, rubah kita punya niat. Sholat duha udah nggak usah mikirin rezeki, nggak usah mikirin duit. Kenapa? Kita lagi ngadep sama Zat yang Maha Tahu. Allah bukannya nggak tahu, Allah Maha Tahu. Sebelum kita berangkat ke masjid, Allah sudah lihat hati kita. Mau ngapain ya hambaannya? Kira-kira saya mau tanya, kita punya teman, kita orang kaya nih, punya teman. Teman mana yang lebih kita demen? Teman yang tulus, ya, apa adanya, apa teman yang ada apanya? Teman yang apa adanya kan? Datang emang pengen main, begitu, ya. Datang pengen main, nggak pengen ngapa-ngapain, nggak. Tapi kalau kita punya teman datang ada maunya doang. Datang, ciri-cirinya kalau ada maunya doang gitu, datang, duduk, muji-muji dah. Ustadz antum kayaknya Masya Allah, lihatin makin hari antum makin bersinar, antum viral di YouTube, Masya Allah. Kagak ada ustadz kayak antum. Nah ini gejala minjem duit, bentar lagi minjem duit nih, 5 kalimat lagi minjem duit, bentar lagi. Begini ustadz, saya lagi butuh buat, udah ketahuan dah tuh namanya temen ada apa. Kira-kira kalau kita punya teman yang ada apanya, awet gak hubungan? Enggak. Kita akan kasih sesuai dengan permintaan dia tuh. Tapi kalau temen yang apa adanya, saya punya temen cerita, dia bergaul sama orang kaya sebekasi, kaya bener. Saking kayaknya nih teman saya main doang, lagi duduk main. Lu ngapa lu muka lu suntuk banget? Enggak, gue lagi nggak enak ini aja, nggak enak pikiran. Emang apa mikirin apa lu? Iya gue pengen beli motor, belum ada duitnya. Ya. Oh mau duit, nih dilemparin duit segoplok, tuh buat lo gitu. Insya Allah. Datang kagak pengen motor, nggak, emang lagi main aja. Tapi karena ketulusannya dikasih. Sama kita sama Allah. Yang datang sholat duha kagak mikirin dunia, nggak mikirin rezeki, Allah bakal kasih bahkan lebih dari yang dipengen. Tapi kalau orang sholat ngadep Allah, pikirannya dunia, ruku motor, itidal Alphard, sujud Fortuner, kagak bakal Allah kasih. Kenapa? Kata Allah, ente suul adab, ente menghadap sang raja tapi pikiran ente kagak di situ, gitu. Nah tapi tadi kembali lagi ya, ilmu, nah itu ilmu nggak bakal diberikan kecuali oleh orang yang Allah suka. Nih para jamaah duduk di sini kan bukan pengen dengerin ilmu kan, bukan pengen nonton saya, bukan nonton saya, pengen denger ilmu. Nah yang duduk di sini ini adalah orang-orang pilihan Allah ini. Ya, mungkin ada jamaah yang tadinya nggak pengen sholat di sini,
Mungkin pengen sholat di mana, tahu-tahu nyasar ke sini. Mungkin para jamaah ada yang tadi pengen iseng-iseng sholat di sini, nggak tahu ada pengajian. Pas ada pengajian lah, enak nih ikut duduk. Itu tanda Allah sayang. Tanda apa? Allah sayang. Bahkan ada orang yang rumahnya sebelah pengajian, sebelah majelis taklim, nggak pernah sedikit pun mampir ke situ. Nauzubillah. Orang sebelahnya masjid kagak pernah sholat di situ. Nauzubillah. Itu tanda Allah nggak sayang. Ya. Jadi tanda orang Allah sayang, ciri orang disayang Allah yang pertama apa tadi? Dapat musibah. Ya. Para jamaah di sini ada yang dapat musibah, nggak usah jauh-jauh. Musibah nggak usah mikir, wah musibah bencana alam, nggak. Tangan kita cantengan, ya. Tangan kita cantengan tuh. Allah sayang namanya. Ya, kita punya tenggorokan batuk, ya radang. Nah, itu Allah sayang tandanya. Ya. Duit hilang gocap. Nah, itu juga Allah sayang. Apapun yang kecil-kecil masih Allah sayang. Dan yang kedua, ciri orang disayang Allah, dia dikasih faham ilmu agama. Tuh, ciri, ya. Jadi kalau ada orang udah umur 40 tahun, udah umur 50 tahun kagak ngerti apa rukun sholat, berapa rukun sholat, berapa rukun mandi wajib, gimana caranya, tanda Allah belum sayang. Ya. Tanda Allah belum sayang. Oh, mau udah umur 40 tahun mandi wajib belum bisa, nikah ada 2 kali. Bini 2, ditanya mandi wajib ngerti gak? Kagak. Yang bininya atuk aja paham ya. Malah mandi mulu tiap hari. Ini bini 2, ya Allah, ditanya rukun mandi berapa? Apa ya? 13. 13 rukun, kebanyakan. Rukun mandi cuma 2. Dalam kitab Safinati 3. Apa itu yang pertama rukun mandi? Niat. Gimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Lalu yang kedua apa? Meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung pala sampai ujung kaki. Simple. Tapi jangan salah ya, zaman sekarang belum tentu orang tahu. Belum lama saya punya adik ipar. Ada orang mau ngelamar. Ini emang rada nekat ya, ngelamar abang ipar ustad lagi. Kita tanya dulu, ente mau bener pengen nikahin adik ipar aneh? Bener bang, bener. Ya udah saya tanya, berapa rukun wudu? Hah? Rukun wudu berapa ya? 10, ngarang 10 ente. Rukun mandi berapa mandi? Wah, nggak tahu bang, nggak tahu. Wah, ente pulang ke rumah di mana rumah? Citayam. Mau pulang ke Citayam, lo cari guru, cari ustad, udah bisa kemari. Gitu. Sampai sekarang belum kemari-mari. Ini masalah sepele banget. Tapi ini pondasi pak. Ya. Antum bayangkan masjid begitu besar dibangun, tapi pondasinya nggak ada, ambruk gak? Ambruk. Sama. Kita punya agama, punya Islam, nggak ada pondasinya, nggak ada fikihnya, nggak ngerti tauhidnya, nggak ngerti tasawufnya. Ini pondasi, ambruk kita punya bangunan. Gitu. Makanya kembali lagi tanda Allah sayang. Tadi yang kedua ya, adalah Allah kasih ilmu. 3 tambahan. Tanda Allah sayang kepada seorang hamba, Allah izinkan dia mengamalkan ilmunya. Karena nggak sempurna, orang sudah tahu ilmu tapi kagak bisa ngamalin. Orang sudah dikasih makan di restoran tapi kagak disendok, kagak dimakan, percuma. Itu. Berapa banyak ilmu yang sudah kita tahu. Saya yakin para jamaah di sini bukan orang bodoh, saya yakin. Udah ngaji puluhan tahun, berguru kemana-mana tempat. Saya yakin banyak, tapi cuma satu hal. Saya yakin di sini belum, kita semua termasuk saya pribadi belum mengamalkan ilmu secara maksimal. Ya. Semisal contoh, potong kuku. Kita sering potong kuku kan? Pernah nggak kita mengamalkan potong kuku sebagaimana sunnahnya? Ya. Kadang potong kuku asal aja, asal yang mana aja. Padahal kan ada caranya. Telunjuk dulu, tengah manis kelingking jempol, kelingking manis tengah telunjuk jempol, begitu. Atau cara silang, kelingking tengah jempol manis telunjuk, jempol tengah apakah kelingking telunjuk manis, begitu itu caranya. Karena perkara kecil, ya. Percuma kita punya ilmu segudang tapi amal kita seraup, ya. Ilmu segudang, amal seraup tuh. Ya.
Maka di antara ciri orang disayang Allah, dia bisa ngamalin ilmu yang sudah dipelajari. Kemarin saya baru semalam pulang dari Malang, ya, ada acara haul Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir, ya, Bilfaqih, ya. Itu salah seorang wali yang ada di daerah Malang sana. Itu Masya Allah, ya. Ilmunya kalbahar, ya, ilmunya kayak laut, ya. Bahkan suatu hari ada seorang wali ditanya tentang Habib Salim bin Ahmad Jindan dengan Habib Abdullah, ya, bin Abdul Qadir Bilfaqih. Ditanya, gimana nih dua orang ini? Ya, kata beliau, ini Habib Salim asadul mimbar, singanya mimbar. Kalau ceramah nggak pernah ada takutnya sama orang, ya. Wakil ada yang mengatakan gubernur pertama kita pernah digampar sama beliau. Tuh, saking tegasnya ame yang namanya nahi mungkar. Tuh, ya. Yang kedua, adapun ini Bilfaqih adalah al-bahr, al-bahr, laut. Ilmunya laut, tapi bukan hanya ilmu. Dikatakan orang alim, kata ulama, adalah man amila bi ilmi, orang yang ngamalin ilmunya, itu baru alim. Jadi kalau ada orang banyak ilmunya tapi nggak diamalkan, maka bukan orang alim, ya, banyak ilmunya, kitabnya berjejer panjang tapi nggak diamalin, bukan orang alim, ya. Nah, makanya tadi ciri orang itu dicintai Allah, ya, yang ketiga apa? Diberikan taufik, kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Nah, yang keempat, ciri orang yang dicintai Allah diberikan istiqomah, ya. Kalau tadi yang ketiga, kita udah tahu ilmu, diamalkan satu kali sebenarnya cukup, ya, satu kali cukup. Contoh misal ada, ya, yang namanya sholat tasbih, pernah dengar ya para jamaah, ya, dikerjakan berapa kali? Ada yang mengatakan seumur hidup minimal, atau 1 tahun sekali, atau sebulan. Intinya jangan sampai nggak pernah. Sama dengan ilmu yang setebal ini kan nggak mungkin kita amalkan semua. Ini kalau kita ngamalin amalan wirid aja, kita baca semua agak ada kelar-kelarnya. Ini kita habis sholat baca wirid ini, wirid itu. Ada kisah kemarin unik, saya mengalami waktu ke Ampel. Tahu Ampel, ya, Surabaya, Sunan Ampel. Ketika kita masuk ke Ampel masjid, pengen sholat jamak, ada tiba-tiba ada orang, ya, orang pakai topi lusuh kayak topi tukang beca, ya, baju kaos, celana pangsi, pokoknya lusuh, bukan orang kayak kita rapi gini, enggak gini. Datang sholat, subhanallah nih, kita lagi di belakang lagi pengen nungguin jamaah, beliau sholat, saya liatin pakai jubah, dibuka plastik, diambil jubah, diambil gomis, dipakai jubah, diambil peci, pakai peci haji, peci putih gini. Itu nggak kelihatan bahwa dia adalah seorang ya mungkin orang jalanan. Rapi, pakai jubah, pakai peci, ya. Kalau kita mungkin di sini yang kerja, yang masih pakai baju kerja aja. Ini enggak, dia pakai jubah, dia pakai gomis, dia pakai peci, seolah mengajarkan buat kita yang sedang duduk, ente walaupun ente musafir, kalau udah urusan ngadap Tuhan pakai baju yang paling bagus, begitu. Ini lisan halnya ngomong gitu. Soalnya kita pakai baju, ya baju kita jalan udah. Dia kagak, dia jalan tapi pakai jubah. Saya liatin sholatnya, takbirnya nih. Takbir kalau orang alim sama orang nggak alim ketahuan. Kalau orang punya ilmu, takbirnya angkat tangannya bener, Allahu Akbar, ini bener, Allahu Akbar, sampai sini. Kadang kalau orang kadang sekenanya aja kan, Allahu Akbar. Udah begini, macam-macam orang, Allahu Akbar. Saya liatin sholatnya, rukuknya saya perhatiin rukuknya. Oh subhanallah, lurus sebagaimana kata guru kita. Kalau ditaruh air kagak tumpah. I'tidalnya sami Allahu liman hamidah. Sujudnya bener, kakinya dilipat. Duduk di antara sujud, kakinya dilipat satu, subhanallah. Yang paling afdol. Setelah selesai sholat, rapi wirid, saya tungguin dia wirid. Saya tungguin. Wiridnya lama juga nih, baca apaan? Ada kali 10 menit. Baru saya sholat, Allahu Akbar, sebelah.
Rapi sholat, selesai sholat masih wirid. Kita wirid, sampai kita kelar wirid dia masih wirid. Sampai selesai dia wirid, kita wirid, dia selesai deh, dia masih wirid. Yang subhanallahnya, ini orang wiridnya lama. Saya hitung-hitung mungkin barang ada 20 menitan lebih. Seorang para jamaah sholat di sini, ada gak orang yang sampai 20 menit wirid begitu? Ada gak? Jarang. Ya, mungkin lama 20 tidur begini. Bukan wirid apa? Tidur. Orang lama banget sholat nih, dilihatin bunyi. Tidur ini. Ini enggak sampai nangis, keluar air mata apa? Ya Rob, ini mahal. Ya. Maka diantara juga Allah, ciri Allah sayang sama hambanya, Allah bikin hati hambanya lembut, mudah nangis. Tuh nangis, ya Allah, dengan mengeluarkan kalimat, ya Allah, saya tidak punya apa-apa. Apa yang saya kerjakan bukan apa-apa, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Munajat terus begitu. Ya. Nah ini ya, tanda Allah sayang, dikasih istiqomah dalam ibadah. Istiqomah ini mahal ya. Tuh. Makanya para hadirin para jamaah rahimakumullah, walaupun satu amaliyah kita kerjakan istiqomah lebih bagus daripada amal banyak cuman belentang-belentong. Ya. Sering puasa membelentang-belentong. Sering sholat malam pun belentang-belentang. Mending satu sholat kita kerjakan dengan istiqomah, insya Allah. Ya. Nah, setelah selesai rapi sholat, saya ziarah ke Ampel. Ya, saya coba deketin. Emang ada kejadian yang unik sebenarnya. Ya, ada kejadian yang unik. Jadi dia sholat panjang, wirid panjang. Yang unik teman saya bilang, nih kata teman saya, barusan dia bilang, mau dicariin sama jamaah ente. Kita lagi sholat, lihat dia wirid panjang, nggak kemana-mana, tapi di belakang bilangin teman saya, noh, ditungguin temannya lagi pengen sholat begitu. Ya. Ini unik ini. Ya. Tuh. Nah, setelah selesai ziarah, rapi, ketemu lagi duduk. Ya. Kita samperin nanya, ya. Kata dia, saya ini marga saya Basyaiban. Oh, ternyata dia habaib. Saya perhatiin mukanya, iya bener habaib tuh, subhanallah tuh ya. Hati-hati kita ya, baik-baik. Ya hati-hati. Kata ulama, Allah sembunyikan ya keredoannya di balik amal baik agar seorang hamba kagak meremehkan amal baik sekecil apapun. Dan Allah sembunyikan murkanya di balik semua perbuatan maksiat agar hambanya tidak meremehkan maksiat sekecil apapun. Dan Allah menyembunyikan wali-walinya di balik hambanya agar manusia tidak meremehkan siapapun. Tuh. Kalau kita nanti mungkin ketemu ada orang lusuh atau orang biasa pakai dasi ke kantor, hati-hati wali. Ya, jangan sembarangan, bisa jadi siapa? Wali tuh. Ya. Ada dulu di luar negeri, ada orang ke Eropa. Kalau di Eropa kan orang pada pakai jaket gitu. Bergumam di hatinya, di sini ada wali nggak ya? Tiba-tiba ada orang bawa truk sampah, bilang begini, ana, begitu. Ternyata yang wali siapa tuh? Orang bawa truk sampah tuh, hati-hati kita ya. Kenapa hati-hati? Faman adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Yang memusuhi kekasihku, aku umumkan perang kepada dia. Nauzubillah. Tuh hati-hati yang ngemis, minta-minta ya. Kalau bisa bagi walaupun 2000. Tuh. Ada orang minta sesuatu, bagi kalau bisa walaupun sedikit, jangan sampai kita usya wa ammasaila fala tanhar. Orang minta-minta jangan dibentak. Nah itulah kurang lebih ya beberapa poin tanda seorang hamba dicintai Allah. Maka terakhir tadi ya, tidaklah diberikan ilmu kecuali kepada orang yang dicintai Allah. Ilmu apa itu? Ilmu yang manfaat ya. Soalnya kalau ada orang nambah ilmu tapi ilmunya nggak manfaat, bukan tambah tawaduk tapi tambah sombong. Iblis pinter gak? Pinter. Kurang pinter apa iblis? Pimpinan para malaikat. Tapi iblis saking pinternya mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih baik ya Allah daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuh. Nauzubillah, jangan sampai dengan ilmu yang kita punya menjadikan kita sombong. Terakhir, di dalam Quran ya, tidak ada Allah memasukkan
neraka orang yang maksiat, ya. Kenapa orang maksiat bisa tobat diterima Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tapi Allah, ya, pasti memasukkan orang yang sombong ke dalam neraka karena sombong nggak ada tobatnya, ya. Maksiat ada tobatnya. Umumnya orang maksiat nangis nggak, sedih nggak, taubat nggak? Tapi orang sombong sulit taubatnya. Menauzubillah, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang membuat kita semakin tawadu, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan Allah, istiqomah di majlisnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak pulang melainkan Allah kasih ilmu yang manfaat, hati yang selamat, berkah dunia akhirat, dikumpulkan bersama Rasulullah. Wafat husnul khatimah ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtimna bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.